Ibu mau nempatin apa emang? Itu kosmetik Neng. Gelas kita, kita bersihkan hati kita niatkan, perbarui niat kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, silakan Ustadz Harun, kami persilakan. Ntar dulu, Ustadz Harunnya saya unmute. Bu Fegi tolong bantu unmute Ustadz Harun. Kok di saya nggak bisa. Baik, silakan Ustadz Harun. Mute lagi, Bu. Sebentar. Saya baru hari ini jadi host. Bu Fegi silakan dibantu di mute all kecuali Ustadz Harun. Silakan Ustadz Harun sambil dimulai. Sambil menunggu kita mute untuk semuanya. Terima kasih Ustadz Arif Prasetya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama dan utama tentu kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang masih diberikan kepada kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi pada hari ini tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, wabil khusus puasa kita. Allah tidak campakkan daripada pahala-pahala yang terindah dan terbesar yang kelak Allah berikan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bersilaturahmi secara online dengan semua manajemen Safari Indah Wisata dan para asatid insyaallah yang kami hormati, seluruh yang ada di taklim online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi ilmu sedikit mengenai Ramadan sebagai tempat atau wadah untuk kita semua mengakselerasi amal ibadah kita. Tentu kita awali pertemuan pagi ini
dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih menempatkan kita, masih memberikan kita nafas pada bulan suci Ramadan ini, yaitu di hari yang ke-27. Fase ini adalah fase akhir di bulan suci Ramadan, karena ada 3 fase di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah fase rahmah, yaitu fase 10 pertama di bulan Ramadan. Sudah lewat dan sudah kita lewati. Yang kedua adalah fase maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terakhir adalah fase yang Allah akan berikan hadiah terbesar bagi seluruh umat manusia, wabil khusus orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa? Yaitu itqum minan nar, yaitu fase di mana Allah akan menghadiahkan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua kelak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bahwa Ramadan adalah sebagai akselerasi untuk beramal, suatu yang harus kita maklumi dan harusnya kita sadar semenjak datangnya bulan suci Ramadan, bahwa Ramadan adalah bulan untuk kita mengais banyak daripada pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita sudah jemput dari awal Ramadan. Kenapa disebut dengan akselerasi? Dan kita harus tahu apa itu akselerasi. Tentu kita semua sudah tahu arti terminologi daripada akselerasi adalah percepatan. Ya. Umat manusia atau umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek. Akan tetapi pahalanya banyak sekali, besar-besar. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW selalu menempatkan dan mencari segala amal ibadah yang berpahala besar potensinya. Seperti bulan suci Ramadan ini. Ada pahala-pahala lain selain bulan suci Ramadan yang bisa kita dapat secara akselerasi, secara cepat. Contohnya apa? Yaitu dengan beribadah haji atau beribadah umroh, di mana kita sudah mengetahui dari para ustadz kita bahwa pahala orang yang sholat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kali lipat. Maka ini bentuk akselerasi. Lalu sholat di Masjid Nabawi, itu juga pahalanya sangat dahsyat. Ya. Itu sampai 1000 kali lipat yang kita akan dapatkan. Maka ini adalah akselerasi amal yang kita lakukan. Nah, bulan Ramadan adalah salah satu yang Allah siapkan dan sediakan bagi umat manusia. Wabil khusus, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyediakan pahala-pahala kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan ini. Ya. Apa? Salah satunya adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ia akan memiliki 2 kebaikan, 2 kebahagiaan. Ya. Belum lagi Allah janjikan ya dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Masya Allah, Allah berikan di situ janji buat orang-orang yang shaim atau shaimat, yaitu orang-orang yang berpuasa. Tentu dengan apa? Dengan syarat puasanya adalah imanan wahtisaban. Yaitu dengan iman, ya, dengan ihtisab,
yaitu hanya mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amal yang ada di bulan suci Ramadan ini Allah akan lipat gandakan ganjaran pahalanya pada orang-orang yang menginginkan daripada keridhaan Allah, menginginkan dari magfirah Allah, menginginkan dari rahmat Allah, menginginkan dari syurga Allah. Allah lapangkan pahala itu di bulan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan suci Ramadan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu kitab yaitu Dzurratun Nasihin dikatakan bahwa Ramadan adalah syahru ummati, kata Rasulullah. Ramadan adalah bulannya umatku. Bulannya kita semua. Ya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saya nukil dalam salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu 'asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan amal-amal anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya. Ya, mulai dari 10 kebaikan sampai kepada 700 kebaikan atau 700 pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, kecuali saum, kata Allah, illa saum. Ya, kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa yang kita lakukan. Puasa ini Allah yang akan mengganjar, Allah yang memiliki, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar daripada pahala yang akan diberikan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala-pahala yang Allah siapkan mulai dari 10 pahala, kemudian Allah lipatkan menjadi 700 pahala. Ini adalah kesempatan emas untuk kita dulang. Kesempatan emas untuk kita bisa meraih daripada pahala-pahala yang Allah berikan. Untuk apa? Tentu untuk mengakselerasi amal kita. Kenapa kita harus mengakselerasi amal perbuatan kita, amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita? Tentu kita adalah makhluk Allah yang bersifat fana, yang kelak Allah akan panggil, maka kita membutuhkan pahala-pahala yang baik untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang terbaik di sisi sesama manusia. Maka orang-orang yang beramal ingin mendapat kebaikan atau dipandang sebagai orang baik di hadapan manusia, itulah orang-orang yang akan bangkrut di mata Allah kelak. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, tentu ini harus selalu kita berikan, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu amal perbuatan itu harus kita lakukan dengan niat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kalau kita ibaratkan satu wadah daripada pendidikan, Ramadan adalah kelas akselerasi. Ya. Kelas akselerasi, yaitu kelas percepatan. Ya. Kita kaji sedikit hal ini. Ramadan sebagai kelas akselerasi, yang pertama, mungkin Bapak, Ibu, jamaah
yang hadir di ta'lim online ini sudah mengetahui, bahkan mungkin ada anaknya masuk ke kelas akselerasi atau percepatan. Ya. Tentu di kelas akselerasi ini ada input, kemudian ada proses, kemudian nanti akhirnya adalah output yang akan dikeluarkan, hasil produk daripada kelas akselerasi ini. Ramadan demikian. Ya, Ramadan ini adalah kelas akselerasi buat kita. Akan tetapi apa? Kita harus mengetahui ya, siapa siswa-siswa yang bisa masuk di kelas akselerasi Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan siapa yang pantas untuk memasuki kelas akselerasi ini. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah sudah hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah sekalian, saya berhenti di situ dulu. Kenapa? Karena itulah input. Ya, input apa? Input untuk orang-orang yang bisa masuk ya sebagai siswa daripada kelas akselerasi. Orang-orang yang tidak punya iman, tidak mukmin, maka dia tidak pantas dan belum pantas untuk menjadi siswa di kelas akselerasi pada bulan suci Ramadan ini. Maka takarannya ketika anak kita masuk ke kelas akselerasi di satu lembaga, takarannya adalah EQ. Ya, EQ-nya harus baik, harus di atas rata-rata. Pun demikian, bulan suci Ramadan ini membutuhkan SQ, spiritual quotient, yaitu ranah spiritual. Ya. Bukan hanya ranah intelektual, akan tetapi ranah spiritual yang harus bagus ketika kita masuk ke kelas akselerasi di bulan Ramadan. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan dengan SQ atau ranah spiritual yang di bawah atau boleh dikatakan SQ-nya jongkok, maka bulan Ramadannya disia-siakan. Puasanya pun tentu mungkin hanya beberapa hari saja. Kenapa? Karena dia gagal menjadi siswa di kelas akselerasi itu. Ya. Jadi yang pertama, sebagai siswa di kelas akselerasi ini, di bulan suci Ramadan ini, adalah mereka yang punya SQ, spiritual quotient, ranah spiritual yang baik bahkan di atas rata-rata. Kalau EQ di kelas akselerasi dalam lembaga pendidikan 7,5 misalnya, maka kalau SQ untuk menjadi siswa di bulan suci Ramadan tentu adalah ranahnya adalah spiritual, yaitu ranah ta'abudiyah, tauhidiyah, yang kita mengimani bahwa puasa kita ini adalah milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam kelas akselerasi ini tentu ada proses. Apakah bulan suci Ramadan yang sekarang sudah di penghujung ini tidak memberikan proses kepada kita? Ya. Maka jawabannya tentu sepakat kita bahwa Ramadan juga memberikan proses kepada kita, mendidik kita agar menjadi apa? Tentu agar menjadi orang-orang yang keimanannya bertambah kepada Allah, yang sabarnya bertambah, yang menjadi orang-orang mutawakkilin, yaitu bertawakal kepada Allah, yang hanya menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses daripada kelas akselerasi Ramadan ini adalah proses yang sangat cepat. Sama kelas akselerasi di lembaga pendidikan itu tidak ada yang lama. Ya, tidak seperti kelas-kelas reguler.
kelas-kelas biasa yang harus ditempuh dengan misalnya SMP 3 tahun. Kalau kelas akselerasi, itu cukup 1 tahun, dia sudah menghabiskan segala muatan kurikulum yang disajikan oleh lembaga pendidikan. Ramadan begitu. Ya, Ramadan begitu, waktunya singkat. Ya, 29 atau secara ikmalnya 30 misalnya. Maka sisa dari Ramadan ini 3 hari ke depan, akhir daripada Ramadan ini. Maka ketika kita sudah berada di bulan suci Ramadan, Ramadan memberikan ekses, memberikan nilai tambah, memberikan proses terbaik untuk kita. Ya. Kemudian apa yang diproses di bulan suci Ramadan? Tentu untuk menjadikan kita orang-orang yang jujur. Orang-orang yang bisa melawan hawa nafsu. Ya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita melawan hawa nafsu kita pribadi. Tidak lagi kita melawan setan-setan, godaan-godaan setan, tidak. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis dikatakan sufidatis syayatin. Setan itu dibelenggu. Setan itu dibui. Ya, setan itu dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita hadapi ketika bulan suci Ramadan? Ini hebatnya kurikulum Ramadan. Kita menghadapi diri kita sendiri. Makanya puasa itu dalam hadis qudsi tadi dikatakan as-saumu li, kata Allah. Puasa itu milik Allah. Dan Allah yang akan memberikan ganjaran secara langsung kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa Ramadan. Lalu tentu dari setiap lembaga pendidikan akan ada output. Ramadan demikian. Apa output atau kelulusan daripada kelas ya, akselerasi dari bulan Ramadan ini? Maka outputnya adalah ayat penghujung daripada kata ayat dalam surah Al-Baqarah 183 ini adalah la'allakum tattaqun. Agar apa? Output daripada kelas akselerasi yang Allah sediakan untuk umat manusia, terutama adalah yang tadi kita kembalikan ke atas bahwa inputnya adalah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ketika keluar diproses, mengikuti proses daripada ta'lim, tarbiyah, kurikulum yang ada di bulan suci Ramadan, nanti outputnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Apa takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah. Ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Apa takwa itu? Takwa itu adalah membekali diri kita. Untuk apa? Untuk perjalanan yang lebih lama lagi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman, tentu dia akan meresapi kehidupan dunia ini adalah fanin, hancur. Ya, tidak abadi, tidak kekal. Maka orang-orang yang beriman akan terus berpacu melawan waktu, terus berpacu mengharap ridho Allah, terus dia berusaha untuk menggapai daripada pahala-pahala yang Allah siapkan di dunia ini wabil khusus di bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar nanti pulang yaitu ke rahmatullah dengan membawa bekal sebaik-baiknya. Al-isti'dad liyaumir rahil. Bahwa takwa itu adalah kita mempersiapkan ya, al-isti'dad, mempersiapkan diri kita masing-masing liyaumir rahil, ya, dalam waktu atau perjalanan yang lebih lama lagi. Dunia ini sebentar. Nanti kita akan berada di satu masa yang mana masa itu lebih lama daripada kehidupan yang sementara ini. Maka pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua untuk beramal sebaik-baiknya. Untuk beramal yang memberikan pahala besar kepada kita. Ya,
Salah satunya adalah yang tidak akan terputus amal kita yang kita lakukan adalah sedekah. Sedekah yang terus-menerus. Ya, tuh. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menjadikan anak-anak kita dan kita semuanya secara pribadi, yaitu orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh yang bisa ngedoain orang tua. Dan yang ketiga, amal yang tidak terputus, yaitu kita memanfaatkan segala ilmu pengetahuan yang kita ketahui untuk kita jadikan amal. Kita beramal dengan ilmu yang kita punya. Ya, kita syiarkan. Ya, kita tahu satu ayat kita ajak dan seterusnya. Ini adalah amal-amal terbaik yang tidak akan terputus ketika kita sudah masuk liang lahat sekalipun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi output daripada kelas akselerasi ini adalah menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Enak enggak hadirin kalau sudah dimuttaqin? Hah? Enak, Masya Allah. Ya. Orang-orang yang sudah mempunyai laqab gelar takwa itu, ya, orang-orang yang muttaqin itu Masya Allah. Ya, itu. Allah akan berikan solusi daripada kesusahan yang dialami di alam dunia ini. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan yang menimpahnya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah jamin rizkinya. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak disangka rizkinya. Maka indah sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian kita bisa membaca dan menelaah, menilawahkan daripada Quran, mempelajari Al-Quran ini, bahwa la'allakum tattaqun adalah penghujung daripada apa yang diinginkan daripada 30 hari kita berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah terlambat bagi kita untuk terus menjadi orang-orang yang muttaqin? Maka tidak. Tidak ada kata terlambat. Ya. Jangan diukur dari usia kita. Jangan diukur dari akhir apa yang kita lakukan. Ya. Bahwa apa yang terus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, niatkan itu semuanya. Ya. Jadikan diri kita orang-orang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Ramadan selalu kita manfaatkan untuk apa? Untuk terus beribadah. Agar apa? Agar pahala yang kita dapat ini berlipat ganda. Yudha'aful hasanah. Ya. Ini akan yudha'af. Allah akan memberikan ganjaran berlipat ganda buat kita semuanya. Dan tentu kita akan merasa orang-orang yang bersalah. Menjadi orang-orang yang merugi ketika kita membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Tanpa perbuatan baik yang kita lakukan untuk mengakselerasi daripada amal-amal kita. Ya. Dalam kitab Zuratun Nasihin ada riwayat di sana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Ya. "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalaulah umatku tahu, kata Ibnu Abbas, kalaulah
umat Rasul tahu ya apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka ia menginginkan la tamannau, menginginkan setiap setahun itu bulannya Ramadan semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di talim ini, mau enggak 1 tahun isinya bulan Ramadan semua? Hah? Mau enggak? Kalau saya enggak mau. Ya, kenapa? Ntar enggak lebaran. Kalau Ramadan semua, ntar enggak ada bulan Syawal. Ya, ini adalah takbir. Ibarat buat kita. Untuk apa? Untuk memanfaatkan, mengakselerasi amal kita di bulan suci Ramadan. Lau ta'lamu ummati, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tahu umatku apa isi daripada Ramadan, maka dia menginginkan, menghayalkan 1 tahun itu adalah bulan Ramadan semua. Nggak ada Muharram, nggak ada Dzulqa'dah, nggak ada Syawal. Mulai dari Muharram itu adalah Ramadan. Kemudian Safar Ramadan, dan seterusnya. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali kebaikan. Li'annal hasanah fihi mujtami'ah. Masya Allah. Karena bulan suci Ramadan ini kebaikan-kebaikan itu melimpah. Maka sayang kalau kita cuekin ini Ramadan. Yang suka membantu, yang suka bersedekah, terus lakukan. Kenapa? Karena ini bulan adalah bulan hasanah. Bulan suci Ramadan adalah tempat berkumpul melimpah ruahnya daripada kebaikan-kebaikan. Wa ta'at makbulah. Ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, bentuk apapun daripada ketaatan kita kepada Allah, Allah terima. Allah beri ganjaran terbaik. Ingat tadi dalam hadisnya, yudha'afu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Kebaikan yang kita lakukan Allah ganjar 10 sampai 700 kali lipat pahala. Di mana itu? Tentu di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang dimuliakan, bulan mubarak, ya, bulan yang amat mulia, yang Allah siapkan untuk umat salam, terutama adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad da'wat mustajabah. Masya Allah. Bukan hanya hasanat mujtami'ah, makbulah, akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan juga ada ad-da'wat mustajabah. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sambil masak sahur, sambil berdoa, makbulah, Bu. Ya. Haram hukumnya. Doa terbaik yang kita panjatkan ditolak oleh Allah di bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana permohonan-permohonan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mumpung masih tersisa bulan suci Ramadan ini, terus berdoa kepada Allah dengan doa-doa terbaik. Kalau ketika umroh dari mulai sudut daripada rukun Yamani sampai ke sudut rukun Hajar Aswad, kita selalu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa itu terbaik yang diajarkan. Bahkan Allah mengutipnya dalam Al-Qur'an. Jangan berhenti. Doa kita hanya kepada hasanah untuk dunia kita. Akan tetapi kita juga harus meminta hasanah untuk akhirat kita. Wa qina adzabannar. Ada amal terbaik juga. Apa? Yaitu zikir yang diajarkan oleh Rasul. Ya, itu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Kita pinta banyak memohon ampun, ya, karena kita adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan dosa yang bergelimang. Maka
dari dosa-dosa ini, siapa yang akan mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wadzunub maghfurah. Masya Allah. Ini dia. Ya. Zunub. Zanbun. Zunub berarti jamak. Ya. Apa? Dosa-dosa. Dosa terhadap diri kita. Dosa terhadap orang lain. Ya. Ini kita memohon ampun kepada Allah. Ya, itu. Memang sudah terlewat fase kedua maghfirah, tapi tidak ada salahnya. Ya, di fase terakhir ini kita terus membacakan istighfar, terus memohon ampun kepada Allah dari apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan. Dan ingat, apa yang kita lakukan dari kesalahan akan dihapus, yaitu dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Ikuti segala perbuatan-perbuatan jelek itu yang pernah kita lakukan, yaitu dengan al-hasanat, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Dimana? Kenapa? Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, itu tamhuha, kata Rasul. Maka laksana penghapus, kebaikan yang kita lakukan akan menghapus daripada kejelekan dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wal jannatu mustaqatun lahum. Allahu akbar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak hadirin yang hadir dalam ta'lim ini, bahwa surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Surga yang merindukan. Kalau selama ini kita berdoa, ya Allah, masukkan aku, adkhilna fil jannah. Dalam doa tarawih juga setiap malam dibacakan oleh Bilal. Bahkan kita yang sholat tarawih di rumah dibacakan juga. Wa fil jannati dakhilin. Ya Allah, masukkan aku ke surga dengan benar-benar masuknya, jangan setengah. Masuk surga palanya doang, tangannya doang, mau kakinya doang. Nah, dakhilin. Masuk surganya adalah secara total. Seluruh tubuh kita. Ya, tuh. Maka surga yang akan merindukan kita. Yang kita pinta-pinta selama tahajud, selama duha, ya, selama tarawih, bukan lagi kita yang meminta, yang mengais. Tetapi apa? Hadirin rahimakumullah, surga mustaqatun, al jannatu mustaqatun lahum. Ya, gitu ya. Maka hadirin rahimakumullah, saya akan teruskan sedikit bahwa ada riwayat di sini. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Ya, kalau ngelihat muka-muka yang hadir di taklim online ini, saya rasa ini muka-muka yang insya Allah mustaq oleh surga. Surga merindukan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kelihatan ini dari wajahnya. Ya, pada bersinar. Ya, semuanya bersinar. Bersinar karena lampu. Enggak ya, bersinar karena amal ibadah yang kita lakukan. Ya, itu. Para nasahim, masya Allah. Ya, sehat ya. Ya. Talil Quran. Yang pertama siapa? Yang pertama orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Nah, sudah berapa juz, Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah, walaupun nggak ngomong ya. Itu. Sudah 20 juz. Betul ya? Nah, juz apa? Nah, juznya juz. Juznya juz apa? Juznya juz jeruk terus ya. Ya, setiap buka juz jeruk lagi, juz jeruk lagi. Ah, udah 27 juz berarti. Ah, ya itu. Alhamdulillah. Ya itu. Pak Samsul, udah berapa juz? Ustaz Samsul? Ada juz jeruk nggak di sana? Ada ya, insya Allah. Limpah ruah.
Bukan itu, ya. Dan bukan sebetulnya secara pribadi saya akan mengatakan bukan juz yang harus kita kejar, tapi lebih kita bergaul dengan Al-Quran, yaitu mutola'ah dan tilawahnya. Maka orang-orang yang dirindukan dengan Al-Quran adalah talil Quran. Orang-orang yang mau membaca, belajar daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua siapa? Dalam hadis ini dikatakan hafizul lisan. Orang-orang yang menjaga lisan. Ya, menjaga perkataannya. Ya, itu. Bahkan dalam syair Arab dikatakan lisan ini bisa lebih tajam daripada pedang sekalipun. Kenapa? Karena kalau lisan sudah menyakiti, susah obatnya dicari. Tapi kalau pedang, ya, kalau pedang menyakiti tubuh kita, obatnya masih ada di apotik K24. Ya, itu. Maka hafizul lisan, orang-orang yang selalu menjaga lisannya adalah orang-orang yang selalu dirindukan oleh surga. Yang selanjutnya adalah mut'imul ji'an. Orang-orang yang ngasih makan orang-orang yang lapar. Ngasih kue, ngasih makanan kepada orang-orang yang lapar. Ini bulan suci Ramadan, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu suka berbagi makanan, kolak, apa, maka teruskan. Kenapa? Karena dari apa yang kita lakukan, berbagi dari makanan kita, tidak mengurangi pahala kita sedikit pun. Bahkan apa yang kita lakukan itu adalah pahalanya surga. Ya, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang selalu mut'imul ji'an, mengenyangkan orang-orang yang lapar, memberikan takjil, memberikan makan, ya. Ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimi fi syahri Ramadan. Allahu akbar. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang akan dirindukan oleh surganya. Nanti banyak di surga itu. Tetapi surga merindukan 4 golongan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada di antara 4 golongan yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak ada alasan buat kita bermalas-malasan. Kalau sekiranya subhanallah, ya Allah, innalillahi, udah tinggal 3 hari lagi, 4 hari lagi ke depan. Ya, saya menelantarkan 26 hari ke belakang. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan umur kami kepada Ramadan yang akan datang. Nah, maka jadikan bekal. Untuk apa? Untuk kita mengakselerasi amal. Walaupun nanti umur kita terbatas, tetapi amal pahala kita, ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, cukup untuk kita apa? Untuk kita berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat disampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dari perkataan yang sebanyak salah, dari segala hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati seluruh jamaah. Cukup sekian. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Harun, Masya Allah. Kita mendengar banyak sekali hal yang seharusnya bisa menjadi prioritas bagi kita. Terlebih kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah disampaikan ke dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustaz Harun atas penyampaiannya. Dan kita lihat di sini ada pertanyaan dari Ibu Weni, Ustaz Harun. Yang pertama, mohon izin tanya Pak Ustadz, apakah ada bulan lain yang pahalanya bisa double, walau tidak sebanyak bulan Ramadan, yang bisa kita kerjakan buat tabungan amal kita? Adakah bulan lain yang pahalanya juga double, meskipun tidak sebanyak bulan Ramadan, yang bisa kita maksimalkan untuk amaliyah kita? Atau benarkah hanya di bulan Rajab, di mana
Rasulullah SAW itu lebih banyak beliau berpuasa di bulan Rajab itu dibanding bulan lainnya walaupun tidak sebulan penuh. Silakan tanggapan Ustaz, jawabannya. Silakan Ustaz Harun. Terima kasih Ustaz Arif. Terima kasih Ibu yang bertanya. Saya kira memang bukan hanya Ramadan. Tadi di muqaddimah saya katakan orang yang berhaji atau berumroh itu mereka adalah sedang mengakselerasi amal perbuatannya, amal ibadahnya. Yang tentu di Indonesia pun bisa kita lakukan. Contoh, untuk kaum laki-laki misalnya, ketika kita sholat di masjid berjamaah, ini pahalanya adalah 27 derajat. Ya. Tapi kalau kita sholat munfarid, sholat secara sendiri-sendiri, tentu pahalanya adalah sedikit. Maka ketika kita sholat jamaah, itu adalah kita mengakselerasi pada dasarnya amal kita. Ya. Jadi memang bukan hanya di Ramadan saja. Ya. The best amal itu, amal perbuatan yang terbaik itu ada di bulan lain. Bahkan ada di hari-hari tertentu. Ya. Seperti hari Jumat. Ya. Kemudian kita puasa-puasa sunnah, Masya Allah, Senin, Kamis. Bahkan ada yang puasa Daud. Bahkan ada puasa Ayyamul Bid. Itu adalah the best amal. Itu adalah akselerasi untuk kita beramal. Ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya Ramadan kita mengakselerasi amal kita, akan tetapi Ramadan memberikan athar setidak-tidaknya kepada kita. Memberikan pelajaran, bekas yang berharga kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu fastabiqul khairat. Yaitu orang-orang yang selalu yubadir, ya, yaitu orang-orang yang menyegerakan segala amal perbuatan, yaitu orang-orang yang yusari', ya, orang-orang yang bersegera kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah ini, ya, banyak. Jadi bukan hanya bulan suci Ramadan, insyaallah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, jazakallah khair Ustaz Harun. Jadi bukan hanya di bulan tertentu ya Bu ya. Kegiatan-kegiatan tertentu juga bisa menjadi asbab di lipat gandakannya amal-amal kita. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tergantung siapa yang Allah kehendaki. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Ustaz, kalau kita di setiap kesempatan banyak sekali berdoa kepada Allah, apakah itu dikategorikan kita serakah, terlalu banyak minta kepada Allah? Silakan Ustaz. Ketika kita berdoa selalu kepada Allah, maka bukan serakah, tentu. Itu adalah perintah dari Allah. Ya, perintah. Apa perintahnya? Ud'uni astajib lakum. Allah suruh kepada kita, ud'uni. Hai manusia, ud'uni. Minta kepada Allah. Ya, itu. Minta kepada kebaikan-kebaikan kepada Allah. Ketika kita meminta hal-hal yang banyak kepada Allah, itu lebih baik kalau menurut saya daripada kita meminta kepada makhluk, ya, makhluk Allah. Lebih baik kita minta kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bosan, orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Ya, apa salahnya kalau kita serakah dalam doa? Tidak ada salahnya. Allah menyuruh, ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tuh. Ya, itu. Maka kalau hamba ini menanyakan di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah itu dekat. Bahkan sedekat daripada urat nadi kita. Ya, itu. Maka kata Allah apa? Allah akan memberi kepada siapa? Yang meminta kepada Allah. Maka ketika kita meminta banyak kepada Allah, ya, kita bukan serakah. Akan tetapi kita memang hamba-hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, jazakallah khair Ustaz. Ya, bahkan Ustaz ya, di hadis lain disebutkan bahwa semakin banyak seseorang meminta kepada Allah, sebetulnya Allah semakin suka ya. Karena menyatakan bahwa eh, betul-betul kita ini meminta kepada Allah, ya. Baik meminta hal apapun kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah kita minta kepada Allah. Justru perbanyaklah meminta kepada Allah karena kita tidak tahu di bagian mana di antara yang kita pinta itu yang dianggap baik oleh Allah sehingga disegerakan pengkabulannya kepada kita. Selanjutnya dari Ibu Kika, Ustadz, bagaimana menjaga spirit Ramadan agar tetap terjaga di bulan lainnya? Bagaimana spirit Ramadan yang sudah kita bentuk di bulan Ramadan ini terjaga di bulan-bulan lainnya sehingga tetap kita bisa istiqamah di bulan-bulan lainnya. Silakan Ustadz. Dan sebelumnya setelah Ibu Yuli, ya, saya tutup pertanyaannya ya karena masih ada 3 pertanyaan lagi, ya. Sehingga saya tutup sampai di sini pertanyaannya. Nanti insya Allah bisa dibahas di grup WA jamaah masing-masing bersama para ustadz pembimbingnya. Masih ada 3 pertanyaan. Yang terdekat pertama tadi, bagaimana menjaga spirit Ramadan yang sudah kita bentuk agar terjaga di bulan-bulan lainnya. Silakan Ustaz Harun. Oke, Masya Allah. Pertanyaan bagus ini, baik ya itu. Maka tentu kita harus terus menggali potensi yang ada dalam diri kita. Ramadan itu sudah memberikan asar, sudah memberikan bekas kepada kita sebetulnya. Akan tetapi kadang-kadang memang hawa nafsu kita yang selalu mengalahkan kita. Bahkan nanti setelah selesainya bulan suci Ramadan, Allah tambah lagi, bukan hanya hawa nafsu yang menjadi musuh kita, tapi pasukan-pasukan iblis, setan-setan durjana, Allah keluarkan kembali untuk menggoda sebagaimana MOU antara makhluk Allah, yaitu setan, dengan Allah sebagai penciptanya, boleh diizinkan untuk mengganggu orang-orang yang soleh. Ya. Oleh karena itu, menumbuhkan spirit untuk Ramadan agar terus terjaga ibadah kita, tentu dengan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita nikmati nikmatnya bulan suci Ramadan. Secara Ramadan ini misalnya kita susul dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Kemudian selanjutnya kita berpuasa Senin Kamis atau di Ayyamul Bid' dan seterusnya. Agar apa? Agar spiritual Ramadan ini, daripada bulan suci Ramadan ini terus kita bisa jaga ya, karena mendulang amal itu tentu adalah kewajiban buat kita semua. Terima kasih. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Iya, memang menjaga itulah yang sulit ya. Makanya ada sebuah nasihat dari para ulama, alaika bil istiqamah la bil karamah. Hendaklah engkau memohon kepada Allah agar menjadi orang yang istiqamah, bukan orang yang punya karomah. Oh, kalau kita punya karomah bisa dibayangkan. Ya, misalkan tangan kita nih, tiba-tiba ngusap kepala orang yang sakit sembuh, Masya Allah. Pasti kita langsung apa? Dikenal banyak orang, bingung dan segala macamnya. Kenapa? Bisa jadi kita menjadi lego, menjadi orang sombong, menjadi orang tinggi hati. Tapi kalau istiqamah, Masya Allah. Ya, itu, ya, kita sulit beristiqamah meskipun di bulan Syawal, ya, Syawal artinya irtafa'a, meningkat harusnya ya. Ya, memang banyak yang meningkat Ustaz ya. Meningkat kolesterolnya, asam uratnya, ya, karena opor, karena emping, ya. Seharusnya meningkat apanya? Amal solehnya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Nida. Pak Ustaz, untuk perempuan yang berhalangan, ya, perempuan yang berhalangan ya, membaca Al-Quran tetap diperbolehkan kan ya? Maksudnya baca Al-Quran boleh nggak sih? Ya, yang nggak boleh hanya puasa dan sholat kan? Ini membaca ya, bukan membaca hafalan mungkin ya. Nanti silakan jabarkan, jelaskan Ustadz bagaimana hukum membaca hafalan Quran atau membaca seperti halnya tilawah menggunakan mushaf ya. Atau emang nggak boleh semuanya? Ya. Selain kalau puasa dan sholat jelas tidak diizinkan. Bagaimana dengan baca Quran? Silakan Ustaz. Sepertinya kalau ini ranahnya adalah
ranah ikhtilaf ya. Kalau berbicara tentang bolehkah gitu seorang yang sedang berhalangan, perempuan tentunya ya, bukan laki-laki ya itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga dikatakan jangan menyentuh daripada Al-Quran kecuali kalian semua adalah tohir, yaitu sudah bersuci ya itu. Maka sudah punya wudhu ya. Kemudian yang kaum wanita tentu tidak sedang dalam keadaan halangan ya atau haid ya itu. Ini nanti lebih jelas dijabarkan oleh guru kita. Silahkan. Terima kasih Ustaz. Saya host Ustaz hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Waqi'ah Bu ya disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, ya. Yamas ini ya menyentuh dalam arti banyak pendapat nanti. Salah satunya ketika Al-Qur'an ini, jadi yang disebut dengan Al-Qur'an itu apa sih? Apakah Al-Qur'an itu ini yang grup saya tanggal berapa ini ya? 17 Juni. Bareng-bareng ini yang dapatkan di Madinah, ya. Apakah Quran itu ini atau yang keluar dari lisan kita? Contoh, Bu Fegi lagi ngaji surat An-Nisa. Ibu lagi ngapain, Bu? Lagi baca Al-Qur'an atau baca surat An-Nisa? Tentu Ibu bilangnya lagi baca Al-Qur'an. Sehingga ada orang yang berpendapat, para ulama, bukan orang, maaf, para ulama berpendapat Quran itu yang keluar dari lafaz atau yang keluar dari lisan kita melalui ayat-ayat dalam mushaf, itulah Quran. Sehingga ketika perempuan yang sedang haid, ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama, ketika dia ini seorang hafizah ya, yang tidak mungkin dia ini meninggalkan murojaahnya selama 1 pekan atau 9 hari, 8 hari, maka dia boleh mengulangi murojaahnya untuk niatnya untuk mengulangi atau menjaga hafalannya, bukan untuk mencari pahala. Karena Al-Quran itu salah satu pemaknanya adalah al-muta'abbid bitilawati, yakni yang mendapatkan pahala dengan membacanya. Jadi Masya Allah Bu, Ibu buka baca Quran, niatkan untuk ngaji, itu baca 1 huruf aja berpahala. Tapi salah satunya berpendapat Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, periode lalu menyatakan selama dia tidak diniatkan untuk mencari pahala maka boleh. Termasuk seorang mahasiswi besok mau ujian hafalan Quran, besok mau ujian hafalannya, dan dia hari ini haid. Bagaimana dia akan mengulangi hafalannya? Maka menggunakan fatwa itu yang menyatakan dia boleh. Tetapi kalau perempuan haid ini berpikir, aduh saya jadi kekurangan pahala sehingga saya mau ngaji, ini tidak boleh. Kenapa? Taatnya seseorang wanita untuk tidak membaca Al-Quran saat haid justru itulah ibadahnya. Ibadah kan artinya apa? Tunduk, patuh. Dan orang yang sedang haid, dia sedang hadas besar. Tunduk patuhnya agar tidak membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tidak tawaf, tidak sholat. Sama dengan yang sedang kita lakukan ketika umroh ya. Banyak orang yang berpendapat, duh sayang amat ya saya sampai sini ternyata haid sehingga saya tidak bisa tawaf. Padahal tunduk patuhnya dia untuk tidak beribadah saat itu adalah ibadahnya. Sehingga kalau sholat ya, umir nabi qada'i sholat, umir nabi qada'i siyam la bi qada'i sholat, ketika haid kita diminta untuk mengqadha puasa sehingga memang tidak boleh puasa, sholat tapi tidak diqadha untuk haid ya, tapi untuk baca Quran memang selain hafalan-hafalan yang biasa kita baca atau doa-doa harian yang termasuk dalam bacaan Quran, itu para ulama menyarankan untuk tidak membacanya. Bagian dari adab Al-Quran. Itu nanti bisa dibaca dalam kitab-kitab tentang adab Al-Quran. Ya. Itu mungkin tambahannya. Selanjutnya Ustaz Harun, ada pertanyaan dari Ibu Erlita. Ustaz, adakah amalan utama yang bisa dilakukan menjelang akhir Ramadan ini? Ya. Kalau istiqomah tadi sudah ada pertanyaannya ya. Adakah amalan utama yang bisa dilakukan menjelang akhir Ramadan ini? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Amal utama tentu sudah dijabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa ada amal yang diunggulkan. Secara umum adalah sholat,
di awal waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian yang selanjutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal utama yang nilai pahalanya sangat besar. Kemudian adakah amal utama atau amal unggulan yang kita bisa lakukan di akhir daripada bulan suci Ramadan ini? Masya Allah, ya. Ini selalu kita terngiang bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, itu. Maka kita nisbatkan amal ibadah kita sandarkan amal ibadah kita ya di akhir daripada bulan suci Ramadan ini untuk mendapat daripada Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Banyak. Tentu dengan beriktikaf untuk kaum Adam, ya bapak-bapaknya di masjid, di rumah-rumah Allah, atau ya di rumah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, ya tahajud, kemudian membaca Al-Quran. Ini adalah amal-amal yang terbaik yang bisa kita lakukan di akhir daripada penghujung bulan suci Ramadan ini. Ya. Kemudian bersedekah dan seterusnya banyak. Ini adalah amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala yang tadi dipaparkan oleh saya dalam ta'lim ini adalah semua amal yang kita lakukan dari kebaikan, amal-amal yang soleh yang kita lakukan, tentu Allah akan beri ganjaran yang sangat besar, yaitu yudha'af, yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Terima kasih. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, di amalan terakhir ini tentunya banyak macam Bu ya. Salah satunya agar kita mengharapkan ibadah itu mengharapkan ridha ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan cara apapun kita mencari ridha Allah, baik ibadah secara langsung dengan ibadah harian kita atau ibadah tidak langsung seperti tadi disampaikan memberikan bantuan apa dan segala macam. Tapi diingat ibadah yang paling utama menjelang akhir Ramadan adalah mempersiapkan zakat. Jangan sampai zakatnya terlupakan. Ya, zakat yang setahun sekali terlupakan. Baik, selanjutnya mana lagi tadi ya? Dari Pak Rahmat seperti tadi. Iya, sehat Pak Rahmat ya? Yang Bu Erlita tidak kami bacakan Bu ya, sama tadi pertanyaannya, menjaga keistiqomahan Ramadan. Ustaz, ini Pak Rahmat mukadimahnya, karena tahun ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ramadannya saja sudah berat. Ditambah tahun ini lebih berat dengan apa? Dengan tidak banyak komunikasi langsung di masjid. Salat berjamaah dengan keluarga di rumah, salat tarawih pun di rumah, tidak ada i'tikaf. Nah, tentunya lebih berat ya. Jadi menjaga kestabilannya tentu lebih ekstra ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana nih Ustaz? Ada nggak menjaga spirit ya agar kita sudah lama di rumah begini akhirnya ada ghirah ke masjidnya, ghirah ta'limnya atau ghirah ibadah lainnya berkurang. Ya, dengan kondisi seperti ini bagaimana menjaga kestabilan itu Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah. Saya kira hal yang kita lakukan di rumah ya itu intinya kan adalah berjamaahnya. Ketika kita lakukan sholat berjamaah maka nilai pahalanya pun akan sama ya itu. Ketika kita melakukan tilawah itu juga sama gitu. Ya. Entah kenapa ada muncul bahasa Ramadan ini berbeda ya. Ya. Saya kira Ramadan ini sama dengan Ramadan yang lain, bahkan mungkin ini dahsyat untuk kita ya. Itu mungkin kalau kemarin kita mengkhatamkan Al-Qur'an 1 kali atau 2 kali, mungkin tahun ini akan lebih tentu ya. Kenapa? Karena kita stay di rumah ya. Diam di rumah kan gitu. Lebih banyak waktu kita ya itu. Kemudian banyak keuntungan sebetulnya. Kalau di luar ya kadang mata kita jelalatan ya. Mata kita melihat sesuatu hal yang lain dan seterusnya. Tapi kalau di rumah, Masya Allah, memandang istri, itu ibadah. Memandang istri kita adalah menjadi ibadah.
Ya, itu. Maka munculkan terus spirit itu. Ya, munculkan terus spirit Ramadan ini agar kita benar-benar dicetak oleh Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Hari ini betul-betul hidup ini para jamaahnya. Dan yang terakhir nih, saya lihat terakhir nih, dari Bu Juli Safitri. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita tahu bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah? Masya Allah. Pengen tahu nih, amalan kita diterima atau tidak. Ya, silakan Ustaz. Masya Allah. Ya, ini adalah segala yang kita lakukan tentu ketika diniatkan lillah, hanya kepada Allah, tentu adalah ada ganjaran. Ya, ada ganjaran. Seperti nilai daripada pahala ibadah, sholat kita, sedekah kita, zakat kita, dan seterusnya dari amal-amal soleh itu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengetahuinya? Ya, itu. Bagaimana mengetahuinya? Tentu ini agak sulit. Agak sulit. Kenapa? Karena kita masih hidup di alam yang alam dunia ini, ya, itu. Ketika kelak nanti kita berada di alam selanjutnya, mungkin Allah akan beberkan itu. Apa-apa yang pernah kita lakukan. Saya teringat ada cerita, ya, bahwa ketika kita sakaratul maut, ya, ketika sakaratul maut itu sahabat Sya'ban, ya, ada sahabat Sya'ban yang mana Rasulullah SAW mendatangi rumahnya ketika sahabat Sya'ban tidak hadir sholat subuh. Ternyata Rasulullah datang ke rumahnya dan ditemuilah istrinya bahwa Sya'ban sudah meninggal dunia dan sudah dikebumikan. Maka ada 3 pertanyaan ketika itu kepada Rasulullah dan rombongan yang hadir, yang dilontarkan oleh istrinya. Ya, itu. Ya Rasulullah, Sya'ban ketika sakaratul maut, dia mengatakan, katanya. Yang pertama mengatakan, ya, itu. Subhanallah. Apa jawaban Rasulullah? Sya'ban ini yang pertama mengucapkan sedang diberikan atau dipertontonkan segala amal ibadah yang ia lakukan. Yaitu apa? Yaitu ketika ia sedang sholat berjamaah antara jarak rumah dengan masjidnya hanya 3 jam, hadirin. Ya. Lalu apa kata Sya'ban? Kenapa tidak lebih panjang? Kenapa tidak lebih lama lagi ini? Gitu. Kalau lebih lama mungkin Masya Allah pahalanya. Nah, ketika itu Allah sedang memperlihatkan pahala ketika sakaratul maut. Yang kedua, ya Rasul, Sya'ban juga ketika sakaratul maut mengatakan, yang kedua. Ternyata ketika Sya'ban pergi ke masjid, dia memakai baju baru. Ya, memakai baju baru. Kemudian karena dinginnya udara pada waktu itu, Sya'ban mengambil baju yang agak jelek. Ya, kemudian di tengah jalan ia ketemu kepada orang yang tidak mampu dan lagi kedinginan ketika itu. Maka Sya'ban ketika itu membuka baju yang dipakai luarnya, diberikan kepada orang yang kedinginan ini, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan pahala Sya'ban ketika mengasih bajunya kepada yang kedinginan tadi. Kenapa kata Sya'ban? Penyesalan yang ada. Kenapa bukan yang baru yang aku kasih? Ini yang jelek aja pahalanya sudah subhanallah. Yang ketiga, ya Rasul, Sya'ban juga meringkik, Maka ketika itu Rasulullah mengatakan bahwa Sya'ban pernah suatu ketika pulang dari masjid, ia sedang minum susu, sedang minum kopi dan roti, kemudian ada peminta-minta yang meminta daripada rotinya, maka Sya'ban membelah 2 daripada rotinya, memberikan sebagian kepada peminta dan dimakan sebagiannya. Itu menandakan kenapa, kata Sya'ban, ketika itu tidak aku berikan semua roti itu. Nah,
Ini adalah mungkin salah satu clue jawaban daripada pertanyaan itu. Bagaimana kita bisa mengetahui amal ibadah kita? Ibu, ternyata amal ibadah kita akan dibongkar dan dikasih kepada kita satu ketika kita sakaratul maut. Ya. Nah, ketika kita sakaratul maut, ya. Mudah-mudahan nanti ketika kita sakaratul maut, kita dipertontonkan dengan amal-amal terbaik kita, ya. Amal-amal yang baik, ya, bukan amal-amal jahat kita. Amin. Insyaallah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalaupun kita Bu Yuli sepertinya pengen buru-buru tahu ya, amalnya diterima apa tidak. Ya. Dan kayaknya pernah diajarkan dulu, inna min alamati qubulil hasanah al-hasanah ba'daha. Setidaknya kalaupun mau ciri-cirinya gitu ya, kisi-kisinya ibadah kita diterima nggak sih? Inna min alamati qubulil hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda diterima amal ibadah kita adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau setelah ini semakin baik salatnya, semakin baik segala macamnya, insya Allah itu bentuk amal-amal kita diterima. Tapi diperlihatkan nanti pahalanya, diterima besarannya, berarti kita harus menunggu kedatangan tamu dulu, yaitu malaikat maut ke dalam rumah kita. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair Ustadz Harun Muhammad Syuaib yang telah menjadi guru kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan segala yang beliau sampaikan kepada kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ingatkan kembali, ini bagi seperti biasanya, Masya Allah, tim Safari Wisata sudah menyiapkan hadiah istimewa. Ya, apa Bu? Voucher umroh Bu ya? Ya. Sudah menyiapkan hadiah istimewa. Jadi kepada para Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, saya catat di sini ada Ibu Weni Zuhraini. Kemudian ada yang menggunakan nama QA. Ini QA ini saya nggak tahu siapa. Ada Ibu Kika, Ibu Nida, Ibu Erlita, Bapak Rahmat, dan Ibu Juli Safitri. Mohon untuk bisa mengirimkan alamatnya ke nomor WA saya tuliskan di sini, ya. Silahkan kirimkan nomor WA saya, alamatnya, insya Allah akan dikirimkan hadiah dari tim Safari Indah Wisata. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Harun Muhammad Syuaib atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh tim Safari Indah Wisata, Ibu Elvira, Ibu Widi, Ibu Vegi, dan juga kepada Mbak Ayu, Mbak Atika, Mbak Mira, saya lihat Mbak Mira juga mungkin ada. Ustaz Syamsul, Masya Allah, yang sedang berada di kota suci Makkah sana, serta Bapak Ibu